Kita di BPMPT terus berkomitmen untuk fokus kepada 3 prioritas pembangunan Kabupaten Kupang. Yang pertama, kita akan fokus untuk mempercepat tahapan kita, upaya-upaya kita untuk menurunkan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kupang yang sekarang berada di angka 21,78%, itu secara teknokratik kita akan lakukan upaya-upaya terstruktur untuk menyelesaikannya dan menurunkannya dengan angka kita yang kita proyeksikan itu sebesar 1,2%. Itu pekerjaan yang tidak mudah, Bapak Ibu semua. Sehingga di dalam rancangan RKPD kita, Pak Pejabat, kita sudah menetapkan daerah-daerah, kita berupaya untuk melakukan pemetaan sehingga 3 prioritas kita, mulai dari stunting, kemiskinan, dan rawan pangan itu bisa kita selesaikan satu kaligus, Pak Albert. Itu anggaran kita sangat terbatas. Kalau kita kerja parsial seperti beberapa tahun yang lalu, kemungkinan besar kita tidak akan mencapai target bersama dengan teman-teman Bappenas. Ini Pak Pejabat saya sampaikan, tren kita untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, tren kita untuk menyelesaikan penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kupang sepertinya berjalan di tempat. Dan menurut teman-teman Bappenas, kalau kita tidak lakukan upaya-upaya inovasi, kemungkinan besar di tahun 2045 nanti kita tetap akan berada di posisi yang seperti saat ini. Sehingga kita di BPMPT secara teknokratik mencoba untuk merancangnya. Kita akan fokus ke lokasi-lokasi yang sudah kita tetapkan menjadi daerah-daerah lokus. Di Amarasi Barat itu akan menjadi prioritas kita untuk menyelesaikan persoalan stunting. Tadi sempat disinggung oleh Pak Sekda sebagai moderator. Amarasi Barat ini menjadi salah satu kecamatan, ya Ibu Kapus, salah satu kecamatan di Amarasi yang tingkat prevalensi stunting tinggi. Jadi itu akan menjadi prioritas kita. Kita akan coba untuk melihat kembali bagaimana keterkaitan antara stunting, kemiskinan, dan rawan pangan. Hari ini Pak Pejabat, saya juga mau menyampaikan, kita sudah dikasih hak akses untuk mengakses seluas-luasnya data registrasi sosial ekonomi dari Bappenas. Di dalamnya itu kita bisa langsung tahu penduduk ini miskin diakibatkan oleh apa. Semua itu sudah kita dapatkan, dan kita berharap teman-teman perangkat daerah yang lain akan bisa mengakses itu sehingga seluruh kebijakan. Kita berharap ke depan teman-teman peternakan misalnya ketika mau membantu peternakan, Bapak Pejabat tidak lagi melakukan itu untuk kepentingan atau untuk desa-desa yang teridentifikasi menjadi daerah prioritas dalam penanganan rawan pangan. Itu harapan kita. Dan kita berharap di tahun 2025 semua kinerja kita dalam penyelenggaraan pembangunan itu akan diarahkan ke sana gitu. Bangun jalan pun kita akan mengarahkan untuk menyelesaikan 3 prioritas itu sambil kita berupaya untuk tetap memaksimalkan capaian kinerja standar pelayanan minimal untuk 6 urusan wajib pelayanan dasar. Itu yang akan kita prioritaskan. Jadi kesempatan yang baik ini saya mau menyampaikan ke Bapak Ibu semua, terutama teman-teman desa, silakan kita bersinergi. Kemarin Pak Desa Soba saya sudah diskusi banyak terkait dengan apa-apa saja yang bisa kita lakukan sambil kita berupaya. Tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan masalah aksesibilitas sampai di Kecamatan Amarasi Barat, nanti secara teknis disampaikan Pak Kadis PU. Tapi dari aspek kebijakan, kita juga mencoba untuk merancang jalur aksesibilitas yang baru, tidak lagi tidak lagi fokus jalur Baun Nekamese Sikumana. Kita akan coba untuk membuka isolasi dari Noelbaki Batuna. Itu ada ruas jalan kabupaten yang terus kita perjuangkan untuk menyelesaikan itu. Untuk kepentingan yang lain, Amarasi yang lain, kita sudah membuka juga Tanah Merah 16. Tahun ini dikerjakan tapi hanya 3 kilo lebih dari SMP Taros itu sampai ke Oipua mungkin. Tapi untuk kepentingan Dendeng Noelbaki Batuna itu akan menjadi prioritas kita dalam proses pengusulan DAP di tahun 2024 ini untuk dilaksanakan tahun 2025. Itu ada beberapa catatan penting yang nanti akan dilakukan oleh kita, karena memang settingan perencanaannya kita arahkan untuk itu. Jadi ada beberapa desa, kecamatan yang mungkin nanti dalam proses pembangunan ke depan akan terlewati. Bapak Ibu semua itu akan kita lakukan di tahun-tahun yang kita akan penuhi semua kebutuhan itu di tahun-tahun yang akan datang, sambil kita melihat tema dan arah kebijakan pembangunan kita ke depan. Tapi fokus untuk tahun 2025 saya mau tegaskan sekali lagi, kita hanya fokus di 3 masalah pembangunan kita. Hal-hal teknis yang tadi didiskusikan itu semua akan kita
ramu, kita akan coba untuk mendesain untuk sedapat mungkin masuk dalam 3 prioritas pembangunan itu. Sambil ada satu hal prioritas yang menjadi game changer kita, Bapak Penjabat, di tahun 2025 nanti, itu sebagai langkah awal kita untuk memulai proses transformasi di Kabupaten Kupang. Dan sesuai dengan arahan yang ada dalam rancangan awal RPJPD kita telah menetapkan Olamasi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, jasa, sosial, politik, dan itu akan kita prioritaskan dalam penganggarannya. Karena tahun 2023 kemarin, teman-teman dari PUPR sudah berupaya untuk menetapkan peraturan Bupati tentang rencana detail tata ruang perkotaan Olamasi, dan sesuai dengan arahan program-program indikasi yang ada di dalam dokumen itu, kita akan memulainya di tahun 2025. Saya pikir itu beberapa hal terkait